Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita hari ini boleh ada kembali. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Syukur buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum memulai renungan pada siang hari ini dalam siraman rohani, kita boleh sama-sama berdoa terlebih dahulu. Mohon pimpinan Tuhan. Bapa dalam surga yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa saat ini kami datang kepadamu bersyukur sekali lagi untuk kasih setia Tuhan. Sekarang saatnya kami mau mendengar kebenaran firman, pakai hamba yang jauh daripada sempurna untuk boleh menolong kami mendengar kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara dimanapun berada pada saat ini. Kita bersyukur sekali lagi. Mari bersama saya, kita akan sama-sama melihat satu ayat dalam 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan, 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Saya akan fokus kepada ayat 12 bagian A. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bicara tentang sebuah pertandingan itu adalah sebuah hal yang menarik dalam dunia olahraga secara khusus. Hari-hari ini sedang ada euforia yang begitu besar. Beberapa hari lalu ada pembukaan Piala Dunia di Qatar. Orang begitu antusias dengan berbagai cara, semua orang pengen mensukseskan acara tersebut. Bahkan banyak orang yang pengen kalau bisa langsung datang ke lokasi sekalipun di Qatar. Maka nggak heran buat orang-orang yang punya duit begitu ya, buat orang-orang yang memang memiliki budget untuk bisa ke sana. Mereka ke sana, ke Qatar untuk melihat secara langsung live ya, nggak perlu lewat siaran televisi atau apapun. Mereka datang ke sana karena mereka nggak mau ketinggalan merasakan euforia atau betapa heboh dan enaknya gitu ya kalau ada di pertandingan yang ini nggak, skalanya nggak bicara skala kecil kan, namanya juga dunia. Dan bahkan mungkin orang yang nggak mungkin bisa ke sana dengan hanya menyaksikan saja melalui tayangan siaran televisi, orang berlomba-lomba bagaimana caranya untuk mereka mendapatkan siaran tersebut. Dan orang rela mungkin bergadang, kita semua udah tahu lah ya, orang yang suka bola apalagi ini pertandingan bicara dunia, orang rela mungkin sampai saat-saat tidurnya bisa akhirnya berkurang dan lain sebagainya. Mereka milih bergadang dan lain sebagainya karena saking senengnya, saking fanatiknya dengan olahraga itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang bisa begitu antusiasnya, orang begitu terbawa dalam situasi pertandingan itu. Dan ketika kita tahu bahwa semua mereka yang berlomba dan bertanding, tidak ada kan semuanya menang, tidak ada kan semuanya menjadi juara. Pasti nanti dari sekian banyak ada satu saja, selebihnya yang lain akan mengalami kekalahan tentunya, karena tidak mungkin semuanya menang. Nah, semua orang yang fans ini, semua orang yang suka ini kan pada akhirnya sebetulnya sadar tahu bahwa mungkin satu saat yang tim yang dia suka itu mungkin tidak juara dan lain sebagainya. Tapi tidak menyurutkan langkah mereka untuk mereka tetap antusias dalam kehebohan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, namanya pertandingan pasti ada kalah, ada yang menang. Tapi ketika ada yang menang, semua orang memang bersyukur, semua orang bersorak, semua orang mungkin mengekspresikan segala kegembiraannya dengan berbagai bentuk. Tapi bagaimana dengan yang kalah? Apakah yang kalah kemudian mengambil kesimpulan, sudahlah pertandingan kali ini cukup sampai di sini, enough, kita nggak perlu lagi. Nanti kalau ada pertandingan lagi atau ada Piala Dunia lagi, nggak perlu gitu ya, karena cukup udah, karena kita kalah hari ini, udah semangat kita sudah patah kurang lebih begitu ya, nggak mungkin lagi begitu kita punya kekuatan untuk bertanding di Piala Dunia berikutnya. Saya kira tidak Bapak Ibu Saudara, semua orang akan tetap punya antusias yang sama, sekalipun kalah menang, tetap punya kerinduan dan pengharapan bahwa yang menang next akan jago lagi, akan lebih
lagi, kalau bisa mereka menang lagi. Yang kalah bukan berarti terus memutuskan untuk tidak lagi mengikuti pertandingan. Yang kalah tetap akan dengan segala kekuatannya, mereka berlatih lebih lagi dari apa yang sudah dilakukan kemarin. Mereka mempelajari lagi strategi-strategi. Mereka belajar lagi lebih banyak untuk memperkaya diri, sehingga diharapkan next kalau ada pertandingan dunia lagi, siapa tahu mereka muncul jadi juaranya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian pula dengan hidup beriman Bapak Ibu Saudara dan saya. Dalam pertandingan iman kita, ibarat pertandingan sepak bola atau pertandingan apapun Bapak Ibu Saudara, kita sebetulnya juga sedang bertanding dalam iman kita. Tadi firman Tuhan berkata, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Kali ini yang kita rebut bukan piala. Kali ini yang kita rebut bukan sekedar sesuatu yang ada masa dan waktunya ketika itu kita terima. Tapi firman Tuhan ini bilang apa? Rebutlah hidup yang kekal. Ini bicara hidup yang kekal. Ini bicara hidup yang selama-lamanya dan selama-lamanya. Ini bicara tentang kehidupan setelah kematian ini. Ini bicara tentang hidup yang kekal yang tidak akan pernah ada timing atau limitnya. Ini perkara yang perlu kita renungkan saat ini Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu untuk merebut hidup yang kekal, maka effort kita jauh lebih besar daripada mereka yang bertanding untuk mendapatkan piala dan lain sebagainya. Yang sekali lagi saya bilang, itu ada masa dan waktunya. Tapi ini piala yang nanti kita dapat atau hadiah yang kita dapat, ini bicara tentang hidup yang kekal. Mari kita sungguh-sungguh akan jauh lebih punya kekuatan untuk kita terus melakukan yang paling baik dan yang terbaik, sehingga pada akhirnya apa yang sedang kita lakukan dalam pertandingan ini, pertandingan iman ini, pada akhirnya kita merebut hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan kebenaran ini. Sekali lagi, apa yang sedang kita nantikan dalam pertandingan iman ini adalah sebuah hadiah yang luar biasa. Tidak bicara tentang materi dan lain sebagainya yang bisa hilang atau sekali lagi bisa ada masanya. Tapi ini bicara tentang hidup yang kekal, yang tidak akan pernah didapat kalau kita tidak bertanding dalam iman yang benar. Bertanding dalam iman yang benar seperti apa? Bertanding dalam iman yang benar adalah ketika kita benar-benar hidup sesuai dengan apa yang kebenaran ini katakan. Kalau kita baca dalam ayat-ayat ini, kita diperingatkan bagaimana kita harus berbuat dalam hidup ini, bahwa di dalam dunia yang penuh dengan segala macam hal yang tidak pasti, bahkan kadang bisa menyeret kita jauh daripada kebenaran firman Tuhan. Kita diminta untuk benar gitu ya, balik lagi, sekali lagi, karena yang sedang kita nantikan, kita ini sedang merebut hadiah hidup yang kekal. Maka kita jangan main-main untuk bertanding dalam iman yang benar. Mari kita perhatikan hidup kita hari ini, termasuk saya, memperhatikan lagi apa yang ada pada hidup saya. Adakah saya layak bertanding dalam iman yang benar dan memperoleh hadiah hidup kekal itu? Kalau saya koreksi hari ini, hidup saya masih terlalu jauh dari apa yang Tuhan inginkan. Memang tidak gampang untuk bisa hidup selaras dengan yang Tuhan mau, tapi paling tidak kita berusaha supaya pertandingan iman yang benar ini boleh membawa kita sekalian pada akhirnya memperoleh hidup yang kekal itu. Kiranya kebenaran ini boleh menjadikan kekuatan dan peringatan tersendiri buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari bertanding dalam pertandingan iman yang benar, supaya kita memperoleh hadiah hidup yang kekal itu. Mari kita akan berdoa Bapak Ibu Saudara, mengakhiri renungan singkat pada saat ini. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur sekali lagi. Terima kasih Engkau mengingatkan kami tentang pertandingan iman yang benar haruslah kami lakukan dalam hidup kami, karena kami tahu bahwa pada akhirnya kami sedang bertanding bukan untuk memperebutkan hal yang lain, tapi kami sedang memperebutkan hidup yang kekal di ujung sana. Tuhan, tolong kami agar dalam pertandingan iman kami tiap hari
kami boleh menang. Roh Kudus bantu kami supaya hidup kami ini boleh berpadanan dengan apa yang Tuhan mau. Sekalipun kadang-kadang kami tidak seiring sejalan, kadang-kadang kami malah terlalu jauh gaya hidup kami dengan gaya hidup-Mu Tuhan sebagai guru dan pola dalam hidup kami. Tapi kami hari ini minta ampun jika sekiranya Tuhan mendapati kami masih terlalu jauh daripada itu semua. Ampuni kami Tuhan, dan biarlah hidup kami terus melihat kepada Tuhan, sebab yang kami nantikan adalah hadiah hidup yang kekal. Berkati Bapak Ibu Saudara dimanapun berada dan mendengar kebenaran pada saat ini. Kiranya Tuhan tolong hidup kami masing-masing. Kiranya kami boleh belajar mengevaluasi hidup kami masing-masing. Sekiranya masih banyak hal yang kurang di hadapan Tuhan, ampuni kami Tuhan. Dan mari Engkau tolong kami Roh Kudus berjalan dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Berkati Bapak Ibu Saudara dimanapun berada dalam seluruh doa dan pergumulan mereka. Mari Engkau hadir menyapa mereka sebagai Bapa dan sahabat yang baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.